Saat gula menjadi tamu yang tak mau pulang, bayangkan tubuh kita seperti sebuah rumah besar. Di dalam rumah itu ada banyak ruangan: otak, jantung, mata, ginjal, otot, saraf, dan pembuluh darah. Setiap hari ada tamu yang datang, namanya gula darah. Gula ini bukan musuh, justru dia adalah sumber energi utama kita. Tanpa gula, kita lemas, pusing, bahkan bisa pingsan. Masalahnya bukan pada gulanya, masalahnya muncul saat gula datang terlalu banyak, terlalu sering, dan tidak pernah diatur dengan baik. Disinilah diabetes dimulai. Diabetes bukan penyakit yang datang dengan teriakan. Ia datang dengan bisikan, pelan, hampir tidak terasa. Tahun demi tahun, gula darah tinggi mengalir di pembuluh darah seperti air manis yang lengket, merusak dinding-dinding halus tubuh kita tanpa kita sadari. Banyak orang yang mengira diabetes itu cuma soal kebanyakan makan manis. Padahal diabetes adalah cerita tentang insulin. Insulin itu seperti kunci, sel tubuh itu seperti pintu. Gula darah itu tamu yang ingin masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Kalau kuncinya rusak, pintu tidak bisa dibuka. Kalau pintunya bandel, kunci sudah ada tetapi tidak mau terbuka. Akibatnya, gula menumpuk di luar, di dalam darah, itulah diabetes. Seperti kopi pahit yang menyadarkan, seperti infus yang menguatkan. Konten ini bukan untuk memanjakan, tapi untuk membangunkan. Selamat datang di Inisial R, tempat ilmu kesehatan diseduh pelan-pelan, agar bisa meresap dan menyelamatkan. Apa sebenarnya diabetes itu? Secara sederhana, diabetes adalah kondisi ketika kadar gula darah terus-menerus tinggi karena tubuh tidak memproduksi insulin dengan cukup atau tidak mampu menggunakan insulin secara efektif. Bukan satu penyakit. Diabetes itu keluarga penyakit. Yang paling sering kita temui, diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional. Pada diabetes tipe 1, tubuh berhenti memproduksi insulin, biasanya sejak muda, seperti rumah tanpa kunci sama sekali. Pada diabetes tipe 2, insulin ada, tapi tidak bekerja efektif. Ini yang paling banyak terjadi. Seperti pintu yang sudah berkarat, kunci ada, tapi susah dibuka. Sedangkan pada diabetes gestasional adalah muncul saat kehamilan, biasanya sementara, tapi meninggalkan jejak risiko. Diabetes tipe 2 adalah penyakit peradaban modern. Dulu, diabetes tipe 2 ini jarang. Sekarang, seperti wabah senyap. Kenapa? Karena tubuh manusia dirancang untuk bergerak banyak, makan sederhana, tidak selalu kenyang. Sekarang, duduk lama, makan berlebihan, gula dan karbo cepat ada di mana-mana. Tubuh kita tidak berubah, lingkungannya yang berubah terlalu cepat. Setiap kali kita makan nasi putih, tepung, gula, minuman manis, gula darah naik. Pankreas bekerja keras mengeluarkan insulin. Kalau ini terjadi bertahun-tahun, tubuh mulai lelah. Sel menjadi kebal terhadap insulin. Inilah yang disebut resistensi insulin. Diabetes bukan datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari ribuan keputusan kecil yang kita ulang setiap hari. Gejala yang sering dianggap sepele. Tubuh kita selalu memberi sinyal sebelum rusak. Masalahnya, kita sering tidak mendengarkan. Gejala awal diabetes: sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, penglihatan kabur, luka lama sembuh, kesemutan. Tapi karena datang pelan, kita bilang, cuma capek, faktor usia, kurang minum. Padahal tubuh sedang berteriak pelan, tolong perhatikan aku. Kenapa diabetes berbahaya? Diabetes jarang membunuh cepat, ia membunuh pelan-pelan. Gula darah tinggi merusak pembuluh darah kecil, saraf, organ vital. Komplikasinya pada mata bisa terjadi kebutaan, pada ginjal bisa terjadi gagal ginjal, pada saraf akan terjadi mati rasa dan kaki diabetik, pada jantung bisa terjadi serangan jantung, pada otak bisa terjadi stroke. Bukan karena diabetes itu ganas, tapi karena ia konsisten merusak setiap hari. Apa yang terjadi di tingkat sel dan hormon? Di luar, tubuh kita terlihat diam. Kita duduk, kita makan, kita tertawa, kita bekerja. Tapi di dalam ada peperangan kecil yang terjadi setiap kali kita makan. Setiap suapan nasi, setiap teguk minuman manis, setiap kue, setiap gorengan berubah menjadi satu hal utama: glukosa.
Glukosa adalah bahan bakar. Ia seperti bensin bagi tubuh. Tanpa glukosa, otak tidak bisa berpikir, otot tidak bisa bergerak, jantung tidak bisa berdetak dengan baik. Masalahnya bukan pada glukosanya. Masalahnya adalah siapa yang mengatur lalu lintas glukosa itu. Disinilah insulin berperan. Bayangkan tubuh kita adalah sebuah kota besar. Glukosa adalah kendaraan yang membawa energi. Sel-sel tubuh adalah rumah-rumah yang membutuhkan pasokan energi. Dan insulin adalah petugas lalu lintas sekaligus kunci pintu. Tanpa insulin, kendaraan energi hanya akan berputar-putar di jalan raya. Tidak bisa masuk ke rumah-rumah. Sekarang kita masuk lebih dalam. Setelah kita makan, gula darah naik, pankreas, organ kecil yang sering kita lupakan langsung bekerja. Ia mengeluarkan insulin. Insulin lalu menempel ke reseptor di permukaan sel. Reseptor ini seperti lubang kunci. Kalau insulin pas, pintu sel terbuka, glukosa masuk, dan diubah menjadi energi. Itu sistem yang sangat indah, sangat rapi, sangat presisi. Tapi pada diabetes, sistem ini mulai rusak. Ada dua kerusakan besar. Insulin tidak ada atau sangat sedikit pada diabetes tipe 1. Insulin ada, tapi tidak didengarkan oleh sel pada diabetes tipe 2. Dan yang kedua ini adalah tragedi peradaban modern. Resistensi insulin saat sel menjadi tuli. Di diabetes tipe 2, masalahnya bukan kekurangan insulin di awal. Masalahnya adalah sel menjadi kebal terhadap insulin. Bayangkan kamu mengetuk pintu. Awalnya, sekali ketuk, pintu langsung dibuka. Lama-lama, perlu 2 kali ketuk, lalu 3 kali, lalu teriak keras. Itulah resistensi insulin. Karena terlalu sering dibanjiri gula, sel menjadi lelah. Reseptornya rusak, responnya menurun. Akibatnya, insulin harus dibuat lebih banyak. Pankreas bekerja lebih keras, gula darah tetap tinggi, tubuh masuk lingkaran setan. Pada awalnya, insulin tinggi, gula masih bisa dikontrol. Lalu insulin sangat tinggi, gula mulai sulit turun. Akhirnya, pankreas kelelahan. Produksi insulin menurun, gula darah naik permanen. Resmilah seseorang menjadi diabetes. Bukan karena satu kali makan manis, tapi karena ribuan kali tubuh dipaksa bekerja di luar batas normal. Di tingkat sel, apa yang rusak? Gula darah tinggi itu ibarat cairan lengket. Ia merusak dinding pembuluh darah, protein, lemak, DNA sel. Terjadi proses yang disebut glikasi. Gula menempel pada protein dan membuat struktur tubuh menjadi kaku dan rapuh. Itulah sebabnya pembuluh darah menebal, sarafnya rusak, ginjalnya bocor, mata kehilangan kejernihan, tubuh sebenarnya berteriak dari dalam. Tapi kita tidak mendengar karena tidak ada rasa sakit di awal. Peran hormon lain, insulin bukan sendirian. Tubuh bukan hanya punya insulin, ada hormon lain. Seperti glukagon, menaikkan gula darah, kortisol, hormon stres, menaikkan gula, adrenalin, saat stres atau tegang, gula naik. Growth hormone bisa memicu resistensi insulin. Makanya, stres kronis bisa bikin diabetes makin parah. Kurang tidur bisa bikin naik gula darah. Lemak, perut buncit, dan insulin. Lemak perut bukan lemak biasa. Ia adalah pabrik hormon peradangan. Lemak visceral menghasilkan zat-zat yang membuat insulin semakin tidak efektif. Memicu peradangan kronis, mempercepat resistensi insulin. Makanya orang yang dengan perut buncit, walaupun tidak tampak gemuk, sering lebih berisiko diabetes dibanding orang yang gemuk tapi aktif. Saat sistem ini rusak, perlahan tahap-tahap yang akan terjadi adalah normal. Resistensi insulin ringan, prediabetes, diabetes, komplikasi, dan yang menakutkan, sebagian besar orang baru sadar di tahap 4 atau kelima. Padahal tahap 2 dan 3 bisa dibalik. Makna besarnya, diabetes bukanlah gula darah tinggi. Dia adalah kegagalan komunikasi antar hormon dan sel. Seperti kota yang sistem lalu lintasnya rusak. Bukan karena kendaraan jahat, tapi karena pengaturnya sudah kelelahan. Dan itu semua terjadi perlahan, diam-diam, bertahun-tahun sebelum kita menyadarinya. Saat kita memahami ini, kita akan lebih mudah memahami kenapa makanan tertentu berbahaya, kenapa olahraga bisa menyembuhkan secara biologis, kenapa obat bekerja dengan cara berbeda-beda. Makanan, indeks glikemik, dan mitos diet diabetes. Kalau diabetes adalah cerita tentang gula darah,
Maka, makanan adalah cerita tentang bagaimana gula itu masuk ke dalam tubuh. Banyak orang berpikir kalau tidak makan manis berarti aman. Padahal yang menaikkan gula darah paling cepat bukan selalu yang terasa manis. Seringkali justru yang terasa biasa. Nasi putih, roti putih, mie, tepung, kentang goreng, semua itu di mulut terasa netral. Tapi di dalam darah berubah menjadi gula dengan kecepatan tinggi. Disinilah kita mengenal satu konsep penting, indeks glikemik. Apa itu indeks glikemik? Indeks glikemik adalah ukuran seberapa cepat suatu makanan menaikkan gula darah. Bayangkan gula darah itu seperti api. Makanan dengan indeks glikemik tinggi itu seperti bensin. Sekali disiram, api langsung besar. Makanan dengan IG rendah itu seperti kayu bakar. Apinya naik pelan, stabil, tidak meledak. Contoh kasar, IG tinggi, gula pasir, minuman manis, nasi putih, roti tawar, kentang goreng, donat. Untuk IG sedang ada nasi merah, jagung, pisang, ubi, dan untuk IG rendah adalah seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan, oat, buah berserat, beras merah utuh. Masalahnya bukan cuma IG yang penting, ada satu lagi, beban glikemik. Beban glikemik adalah jumlah itu penting. Indeks glikemik bicara kecepatan. Beban glikemik bicara jumlah. Makan sedikit nasi putih sama dengan gula naik cepat tapi kecil. Makan sepiring penuh, gula naik cepat dan besar. Inilah kesalahan banyak orang, yang penting bukan gula. Padahal nasi putih sepiring setara dengan beberapa sendok gula di dalam darah. Makanan modern, karbohidrat tanpa rem. Dulu, karbohidrat datang bersama serat. Sekarang, karbohidrat datang sendirian, polos, cepat diserap. Tepung putih, gula cair, minuman kemasan adalah bentuk karbohidrat tercepat masuk darah. Tubuh kita tidak dirancang untuk itu. Minuman manis sama dengan jalan tol menuju diabetes. Kalau makan padat, masih punya serat dan proses cerna. Minuman manis adalah jalan tol. Gula langsung masuk darah tanpa rem, tanpa hambatan. Satu botol minuman manis berisi 6 hingga 10 sendok gula dan kita meminumnya dalam 5 menit. Tubuh tidak punya waktu untuk menyesuaikan diri. Komposisi makanan bukan cuma apa, tapi bagaimana. Satu piring makan ideal untuk diabetes. Setengah piring sayur, seperempat protein, telur, ikan, ayam, tahu, ataupun tempe. Seperempat karbohidrat kompleks, seperti beras merah, ubi, dan jagung. Protein dan lemak sehat memperlambat penyerapan gula. Serat menahan lonjakan gula darah. Makan karbohidrat sendirian sama dengan gula naik dengan cepat. Makan bersama protein dan serat sama dengan gula naik lebih pelan. Buah, teman atau musuh. Buah itu alami, tetapi mengandung banyak gula. Kuncinya, pilih buah utuh, jangan dalam bentuk jus. Perhatikan porsi. Apel satu buah utuh sama dengan segelas jus apel. Yang satu lambat diserap, yang satu langsung banjir gula. Mitos diabetes yang sering salah. Diabetes tidak boleh makan nasi sama sekali. Salah. Yang salah adalah porsinya dan jenisnya. Yang penting tidak makan manis. Salah. Karbohidrat cepat juga manis di dalam darah. Madu lebih aman. Tetap gula, tetap menaikkan gula darah. Gula aren lebih sehat, lebih alami. Tapi itu tetaplah gula. Kalau sudah minum obat, bebas makan. Ini jebakan paling berbahaya. Diet bukan hukuman, tapi strategi hidup. Diet diabetes bukan berarti hidup tanpa rasa, tapi hidup dengan kendali. Bukan menghilang semua yang kita suka, tapi mengatur kapan, berapa, dan bagaimana kita makan. Karena yang merusak tubuh bukan satu kali makan manis, tapi kebiasaan kecil yang kita ulang tanpa sadar. Olahraga adalah obat gratis yang sering kita abaikan. Kalau ada satu obat untuk diabetes yang tidak perlu resep dokter, tidak perlu bayar, tidak ada efek samping kimia, bisa diminum seumur hidup, namanya adalah gerak tubuh. Sayangnya, ini adalah obat yang paling sering diabaikan. Kita hidup di zaman ketika duduk adalah aktivitas utama. Jalan kaki adalah pilihan terakhir. Keringat dianggap merepotkan. Padahal tubuh manusia diciptakan untuk bergerak. Bukan hanya untuk membakar kalori, tapi untuk menjaga komunikasi antara hormon dan sel tetap hidup. Apa yang terjadi saat kita bergerak? Saat kita menggerakkan otot,
Sel otot membuka pintu gula darah tanpa perlu insulin. Ini sangat penting. Biasanya glukosa masuk sel, lalu butuh insulin. Saat olahraga, glukosa bisa masuk sel tanpa insulin. Artinya, olahraga langsung menurunkan gula darah, bahkan pada orang dengan resistensi insulin. Ini bukan teori, ini biologi murni. Satu sesi jalan kaki 20 hingga 30 menit bisa menurunkan gula darah lebih efektif daripada banyak orang bayangkan. Otot adalah mesin pembakar gula. Otot adalah penyimpanan gula terbesar. Semakin banyak massa otot, semakin besar gudang penyimpanan glukosa. Semakin stabil gula darah, semakin ringan kerja pankreas. Orang yang kurus tapi jarang bergerak bisa lebih beresiko diabetes daripada orang gemuk tapi aktif. Olahraga dan resistensi insulin. Setiap kali kita bergerak, sensitivitas insulin meningkat. Sel menjadi lebih peka, pintu-pintu yang tadinya karatan mulai bisa terbuka lagi. Olahraga itu seperti melumasi engsel pintu sel. Sedikit demi sedikit, sistem yang rusak bisa diperbaiki. Jenis gerakan yang paling berdampak. Jalan kaki cepat, murah, aman, dan efektif. 30 menit sehari sudah luar biasa. Latihan kekuatan seperti angkat beban ringan, resistance band, menambah massa otot, meningkatkan sensitivitas insulin jangka panjang. Aktivitas harian, naik tangga, menyapu, berkebun, berjalan ke warung, semua dihitung. Tidak ada gerakan kecil yang sia-sia. Waktu terbaik bergerak adalah setelah makan. 15 hingga 30 menit setelah makan adalah waktu emas. Karena gula darah sedang naik, otot siap menyerap. Satu kebiasaan sederhana, jalan 10 hingga 15 menit setelah makan bisa mengubah grafik gula darah seseorang secara drastis. Masalah besar bukan tidak bisa, tapi tidak mulai. Banyak orang berkata, saya sudah tua, saya sudah sakit, saya tidak kuat. Padahal, tubuh tidak minta olahraga berat. Tubuh minta bergerak secara konsisten. Olahraga lebih kuat dari yang kita kira. Olahraga bisa menurunkan gula darah, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, menurunkan stres, meningkatkan kualitas tidur, mengurangi kebutuhan obat. Satu kebiasaan, banyak manfaat. Intinya, kalau makan menentukan berapa banyak gula masuk ke tubuh, olahraga menentukan berapa banyak gula keluar dari darah. Tanpa olahraga, gula menumpuk. Dengan olahraga, gula digunakan. Sesederhana itu. Dan setelah memahami olahraga, kita akan masuk ke bagian yang paling sering disalahpahami. Obat diabetes, antara penyelamat dan kesalahpahaman. Begitu seseorang didiagnosis diabetes, pertanyaan yang hampir selalu muncul adalah, "Dok, berarti saya harus minum obat seumur hidup? Kalau sudah minum obat, berarti saya bebas makan apa saja? Kalau gula darah sudah normal, obatnya boleh berhenti kan?" Disinilah banyak tragedi kecil dimulai, karena obat diabetes sering dipahami sebagai pengganti gaya hidup. Padahal seharusnya ia adalah pendamping perubahan hidup. Obat bukan sihir, obat bukan penghapus dosa pola makan, obat bukan tiket bebas makan, obat hanyalah alat bantu agar tubuh bisa bertahan sambil kita memperbaiki kebiasaan. Prinsip dasar obat diabetes. Semua obat diabetes bekerja dengan satu tujuan, menurunkan gula darah agar tidak merusak tubuh. Tapi caranya berbeda-beda. Seperti kita ingin menurunkan panas ruangan. Ada yang membuka jendela, ada yang menyalakan kipas, ada yang menyalakan AC. Semuanya menurunkan panas, tapi mekanismenya tidak sama. Begitu juga dengan obat diabetes. Metformin, obat paling setia untuk diabetes tipe 2. Ini biasanya obat pertama yang diberikan. Cara kerjanya mengurangi produksi gula dari hati, membantu insulin bekerja lebih efektif, tidak menyebabkan gula darah turun drastis. Metformin ini seperti menenangkan pabrik gula di dalam tubuh. Ia tidak memaksa pankreas bekerja keras. Ia justru meringankan beban sistem. Makanya metformin dianggap obat paling ramah untuk jangka panjang. Obat yang merangsang pankreas, seperti sulfonylurea. Cara kerja memaksa pankreas mengeluarkan insulin lebih banyak. Ini efektif, tapi ada risikonya. Gula bisa turun terlalu rendah atau hipoglikemia. Pankreas bisa cepat lelah. Ibaratnya mesin yang sudah tua dipaksa bekerja lebih keras. Kadang perlu
tapi tidak ideal untuk dipakai tanpa kontrol. Obat yang menghambat penyerapan gula seperti acebose. Cara kerja memperlambat pemecahan karbohidrat di usus. Gula naik lebih pelan setelah makan. Efek samping, perut kembung, banyak gas. Ini seperti memasang polisi tidur di jalan masuk gula. Obat yang meningkatkan sensitivitas insulin. Cara kerjanya membuat sel lebih peka terhadap insulin. Masalahnya bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Ada resiko pada jantung bila tidak selektif. Ini obat yang bekerja di tingkat sel. Lalu ada SGLT2 inhibitor. Cara kerja membiarkan gula keluar lewat urin. Artinya, tubuh membuang gula langsung keluar. Efek tambahan, berat badan turun, tekanan darah bisa turun, perlindungan jantung dan ginjal. Tapi, resiko infeksi saluran kemih harus cukup minum. Ini seperti membuka pintu darurat agar gula bisa kabur dari tubuh. Obat incretin dan suntikan GLP-1. Cara kerja membantu insulin keluar saat diperlukan, menekan nafsu makan, memperlambat pengosongan lambung. Efeknya, berat badan turun, gula darah lebih stabil, makanya obat ini sekarang populer, bukan hanya untuk diabetes, tapi juga untuk obesitas. Insulin suntik, bukan tanda gagal, tapi tanda perlindungan. Banyak orang takut insulin, merasa kalau sudah insulin berarti penyakitnya parah. Padahal insulin adalah bentuk paling alami dari terapi diabetes. Kadang, pankreas sudah terlalu lelah. Kalau tidak dibantu insulin dari luar, tubuh justru rusak lebih cepat. Insulin bukan hukuman, insulin adalah penyelamat organ. Kesalahan fatal yang sering terjadi, gula normal, obat dihentikan sendiri. Padahal, normal karena obat bekerja. Sudah minum obat, makan bebas. Ini seperti minum obat jantung, tapi tetap merokok. Takut insulin, menolak terapi padahal organ sedang diselamatkan. Minum obat tidak teratur, efek obat jadi tidak stabil, dan komplikasi tetap berjalan. Inti besarnya, obat itu bukan solusi utama, dia adalah jembatan. Jembatan antara tubuh yang rusak dan gaya hidup yang sedang diperbaiki. Kalau kita hanya berdiri di jembatan, tanpa berjalan ke arah perubahan hidup, kita tidak akan sampai kemana-mana. Setelah memahami obat, kita perlu memahami bagaimana kita mengukur semua ini secara nyata. Tubuh kita selalu berbicara. Masalahnya, ia tidak berbicara dengan kata-kata. Ia berbicara dengan angka. Angka tekanan darah, angka denyut nadi, dan untuk diabetes, angka gula darah. Banyak orang takut dengan angka, takut melihat hasil laborat, takut melihat merah, takut melihat tinggi. Padahal, angka bukan musuh. Angka adalah penerjemah jujur tentang apa yang sedang terjadi di dalam tubuh kita. Tanpa angka, kita hanya menebak-nebak. Jenis pemeriksaan gula darah. Ada beberapa cara untuk mengintip keadaan gula darah. Gula darah sewaktu. Diambil kapan saja tanpa puasa. Normalnya kurang dari 200 mg per desiliter. Kalau lebih dari 200 mg per desiliter dan ada gejala klasik diabetes, itu sudah sangat mengarah ke diabetes. GDS itu seperti foto cepat, memberi gambaran kasar saat itu juga. Gula darah puasa. Diambil setelah puasa 8 hingga 10 jam. Nilai normalnya adalah kurang dari 100 mg per desiliter. Prediabetes 100 hingga 125 mg per desiliter. Sedangkan untuk diabetes lebih dari 126 mg per desiliter. Ini adalah tes paling sering digunakan untuk screening awal. Gula darah 2 jam setelah makan, diambil 2 jam setelah makan. Nilai normalnya adalah kurang dari 140 mg per desiliter. Untuk pradiabetes 140 hingga 199 mg per desiliter. Untuk penderita diabetes lebih dari 200 mg per desiliter. Tes ini menunjukkan seberapa baik tubuh mengelola lonjakan gula setelah makan. HbA1c. Ini yang paling jujur dan paling penting. HbA1c menunjukkan rata-rata gula darah selama 2 hingga 3 bulan terakhir. Bukan hari ini, bukan kemarin, tapi kebiasaan hidupmu selama berbulan-bulan. Nilainya adalah untuk normal kurang dari 5,7%, untuk prediabetes 5,7 hingga 6,4%, untuk diabetes lebih dari 6,5%. Kalau GDP itu seperti cuaca hari ini, HbA1c itu seperti iklim. Kesalahan umum saat membaca hasil. Gula puasa saya normal, berarti aman. Belum tentu. Bisa jadi gula naik tinggi setelah makan.
Hari ini gula saya bagus, seperti sembuh. Ini hanya satu hari yang baik. Diabetes bicara tentang konsistensi. Saya merasa sehat, jadi pasti aman. Diabetes tidak peduli perasaan. Angka saya jelek, berarti hidup saya hancur. Salah. Angka jelek itu tanda masih ada kesempatan memperbaiki. Target gula darah pada diabetes secara umum bisa disesuaikan oleh dokter. Gula darah puasa 80 hingga 130 mg per desiliter. Gula darah 2 jam sebelum puasa kurang dari 100 mg per desiliter. Sedangkan untuk HbA1c kurang dari 7%. Bukan harus sempurna, tapi harus aman untuk organ. Alat cek gula mandiri, glukometer. Ini bukan alat menakutkan, ini alat kendali diri. Bukan untuk membuat stres, tapi untuk membaca reaksi tubuh terhadap makanan tertentu, jam tidur, stres, olahraga, obat. Dengan glukometer, tubuh menjadi buku terbuka. Catatan gula darah. Orang yang mencatat lebih paham tubuhnya, lebih cepat membaik, lebih jarang komplikasi, karena mereka tidak hidup dalam asumsi, tapi dalam data. Intinya, angka gula darah bukan hukuman, ia adalah kompas. Ia tidak berkata, kamu gagal. Ia berkata, ini arah tubuhmu sekarang, mau tetap di sini atau mau mengubah arah. Untuk tubuh yang masih setia bertahan, tubuh kita tidak pernah menuntut sempurna. Ia hanya meminta diperhatikan. Selama bertahun-tahun, kita memberinya makanan tanpa henti, stres tanpa jeda, kurang tidur tanpa rasa bersalah, dan jarang gerak tanpa penyesalan. Tapi tubuh tetap bekerja, jantung tetap berdetak, ginjal tetap nyaring, pankreas tetap berjuang. Sel-sel tetap berusaha bertahan dalam lingkungan yang semakin berat. Diabetes bukan pengkhianat tubuh. Diabetes adalah tanda bahwa tubuh sudah terlalu lama berjuang sendirian. Kita sering berkata, tubuhku lemah, tubuhku rusak, tubuhku bermasalah. Padahal yang sebenarnya terjadi, tubuh kita terlalu setia. Ia menyesuaikan, ia mengalah, ia bertahan. Sampai suatu hari, ia berkata pelan, aku sudah capek, tolong bantu aku. Mengubah hidup tidak harus dramatis. Tidak perlu menunggu hari Senin, tidak perlu menunggu awal bulan, tidak perlu menunggu diagnosis lebih buruk. Cukup satu keputusan kecil hari ini. Mengurangi 1 gelas minuman manis, jalan kaki 10 menit setelah makan, mengganti nasi putih dengan porsi yang lebih kecil, tidur 30 menit lebih awal, cek gula darah dengan berani. Itu bukan langkah kecil, itu adalah awal menyelamatkan organ. Diabetes tidak menghancurkan hidup dalam sehari, ia mengikis perlahan. Dan kabar baiknya, perbaikan juga terjadi dengan cara yang sama, pelan, konsisten, nyata. Kalau hari ini kamu masih bisa melihat, berjalan, berpikir, memeluk keluarga, maka tubuhmu masih memberi waktu. Waktu untuk berubah, waktu untuk peduli, waktu untuk memimpin hidupmu sendiri. Karena hidup bukan tentang berapa lama kita hidup, tapi seberapa utuh kita menjalaninya. Dan tubuhmu masih setia menunggumu untuk mulai merawatnya.